Baik ya, jadi soal yang pertama itu sederhana. Ya, sebuah mesin membutuhkan biaya perbaikan sebesar $20.000 per tahun selama 5 tahun. Jadi biaya perbaikannya itu sebesar $20.000 per tahun. Biaya perbaikan itu apa? Maintenance ya. Maintenance. Nah, kalau ada operasi berarti maintenance and operation. Kalau disingkat itu MO dalam istilah Indonesia. Ya, MO. Jadi kalau ada singkatan MO itu ya maintenance and operation. Kenapa dijadikan satu? Karena sifatnya pengeluarannya itu sama-sama seragam. Ya, uniform. Ya, atau series gitu ya, series ya. Jadi berulang. Kan itu kan pengeluaran rutin ya, maintenance, operation itu rutin, jadi berulang setiap tahun gitu ya. Ada yang uniform memang, terus ada yang tidak uniform, tapi dia yang jelas series ya. Sehingga itu dijadikan satu istilahnya, maintenance and operation. Jika kita bermaksud untuk menyediakan uang agar dapat melakukan perbaikan selama rentang waktu tersebut, berapa banyak uang yang diinvestasikan, anggap tingkat bunga adalah 15%. Nah, ini banyak sekali yang masuk ini. Anggap tingkat bunganya 15%. Ya, maka Anda bisa cek ya jawaban yang pernah Anda kerjakan itu ya. Nah, kita gambar cash flow-nya. Ya, karena 5 periode ya. Kita gambar ya, cukup 5 periode aja, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Biaya perbaikan, biaya, namanya biaya, maka dia panahnya ke bawah. Karena dia perbaikan, maintenance ya. Itu sudah saya jelaskan di awal waktu konsep biaya dulu. Biaya itu arahnya ke bawah. Kalau serial berarti harus digambar secara beruntun. Ini beruntun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau ada 5 tahun tanpa ada keterangan khusus, maka artinya biaya itu terjadi setiap tahun selama 5 tahun itu. Kecuali kalau ada keterangan khusus, misalnya mulai tahun ketiga sampai kelima, itu keterangan khusus. Kalau nggak ada berarti ya di sepanjang tahun itu 1, 2, 3, 4, 5. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat, kalau tidak ada exception atau perkecualian, berarti dia terjadi di sepanjang tahun. Panjang tahun itu seperti apa? Ya kayak di gambar itu. Bawah ya, A, annual ya, annual berarti karena dia itu berulang dengan periode tahun, ya kita sebut annual, itu $20.000. Ya, dengan I 15%. Berapa KP? Nah, tinggal dikonversi saja. Ya, kemarin apa? Mencari P diketahui A. Faktornya namanya apa? Present word ya. Present word. Mencari P diketahui A. Nah, gitu kan ya. 15%, 5 adalah periodenya. Nah, kemudian Anda cek rumusnya. Ya, faktor present word dengan diketahui A itu rumusnya seperti apa? Cek yang kemarin itu ya, yang saya terangkan. Nah, rumusnya adalah 1 plus I pangkat N min 1. Ya, dibagi I kali 1 plus I pangkat N ya. Itu rumusnya, sehingga Anda masukkan ke rumus itu. Nah, A-nya juga Anda masukkan, didapatkan nilai 67.040 ya, dolar. Ya. Jadi dia harus
invest berapa sehingga setiap tahun itu dia bisa ngambil atau bisa melakukan repairing itu 20.000 dolar. Jadi dia harus invest 67.000 sekian dolar. Ya, 67.000 sekian dolar. Nah, sudah? Ada yang ditanyakan? Nah, jadi di sini Anda harus cari yang namanya faktor present worth-nya, itu harus dicari. Yang mana? Yang ada di dalam kurung itu 3,35. Ya, itu didapatkan dari hasil perhitungan formula yang tertulis di situ. Jadi nanti cara mengerjakannya begitu ya, diingat-ingat ya. Sebagian besar sudah begitu. 20.000 kali ya kurung. Nah, kurung ini menunjukkan faktor, nilai faktor pengkonversian. Nah, itu nomor 1 ya. Ada pertanyaan nomor 1? Kayaknya nggak ada ya nomor 1 ini, banyak yang sudah benar itu. Nah, terus sambil saya tunggu ya, sekarang nomor 2. Nah, nomor 2. Seorang mahasiswa sedang merencanakan untuk mendapatkan hasil tabungan sebesar 100.000 dolar. 100.000 dolar itu berapa? Ya, 100.000 dolar itu ya. Pada saat hari tua nanti. Jadi dia berencana ketika usianya 65 tahun, dia dapat uang 100.000 dolar. Iya tak? 100 juta ya. 100 juta. Oh, bukan 100.000. 100 juta dolar. Ya. Saat ini usianya 20 tahun. Ya. Jika tingkat bunga adalah 7% per tahun, berapa banyak ya dia harus menabung setiap tahunnya? Ya. Jadi saat ini usianya 20 tahun sampai usia 65 tahun. Tingkat bunganya 7% per tahun. Berapa banyak yang harus dia tabung setiap tahunnya? Nah, cek ya. Ini kan jawaban ini kan sudah saya upload juga kan ya di MMP. Nah, jadi Anda ya, kalau misalnya cash flow-nya digambar seperti ini, yes oke. Jadi 65 tahun ya dikurangi 20 tahun berarti ya periodenya itu 45 tahun. Dimulai dari 0 ya. Kalau tadi kan dimulai dari 20. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? F ya. Ini F 100 miliar atau 100 juta nanti. 100 juta ya. Nah, 100 juta. Berapa yang harus dia tabung di sepanjang periode ini? Berapa panjang periodenya? Ya, mulai usia 20 sampai 65. Berarti 45. Nah, berarti mencari apa ini? Mencari A, ya, diketahui F. Nah, namanya faktor apa itu? Mencari A diketahui F itu faktor apa namanya? A per F. Mencari A diketahui F. Namanya faktor apa? Faktor sinking fund. Ya, jadi ini cari sekarang
Formula dari sinking fund itu apa formulanya? Cari, terus masukkan ya nilai-nilainya itu, kemudian hitung ya, masukkan I, masukkan F ya, masukkan N, nah, kemudian hitung. Nanti akan didapatkan nilai faktor sinking fund itu adalah 0,0035. 0,0035. Nah, sehingga kali-kalikan saja ya, 100 juta kali 0,0035. Hasilnya berapa? 350.000 ya, 350.000. Nah, ini yang harus dia tabung di sepanjang tahun atau di setiap tahun selama 45 tahun ke depan. Nanti dengan I 7% dia akan mendapatkan return, total return ya, itu sebesar 100 juta. Nah, jadi ini jawabannya ya. Itu nomor 2. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan mestinya sudah langsung ya. Karena apa? Karena itu materinya sudah saya share. Paling tidak Anda sudah membaca. Ya, sudah membaca. Kalau belum membaca, ya pokoknya itu ya harusnya sudah dibaca gitu ya. Mau menyalahkan nggak enak ya, harusnya sudah dibaca. Sudah dibaca entah setengah jam, entah 1 jam ya, sudah dibaca. Sehingga ketika kita kuliah ya sifatnya selain explanation ya confirmation. Oh, itu jawabannya kok masih ada yang membuat saya bingung, Mbak, apa kan gitu. Itu konfirmasi namanya. Mana yang bingung kan sudah ditulis sebenarnya. Nah, terus soal nomor 5. Seorang mahasiswa mempunyai hutang $8.000. Ya, mahasiswa hutang itu kan biasa ya untuk makannya, untuk beli-beli itu ya, karena kirimannya terlambat. Nah, $8.000 dan akan dicicil ya dalam 4 tahun ke depan dengan misalnya perjanjian returnnya itu 10%. Jadi ingat ya, Anda jangan bingung kalau misalnya di dalam soal itu kadang saya tidak menuliskan dengan istilah bunga, tapi kadang dengan istilah return ya, return ya, bukan dengan istilah bunga. Jadi kalau ada return ya itu artinya sama dengan bunga ya. Kalau di project itu namanya bukan bunga sebenarnya ya. Kalau di project itu namanya attractive rate of return ya. Jadi kalau misalnya project dengan bunga itu nggak cocok ya. Bunga itu biasanya untuk pinjaman ya, atau yang berkaitan dengan bank, namanya bunga ya. Tapi kalau Anda menjalankan project Anda sendiri ya, dari persepsi Anda, itu namanya attractive rate of return. Berapa persen? Kenapa disebut begitu? Ya sudah saya jelaskan sejak awal dulu kenapa ada nilai waktu dari uang. Itu kan berhubungan dengan attractive return. Ada pilihan-pilihan. Nggak boleh bingung, karena kemarin ada yang tanya ya, kalau nggak salah siapa, Mas Tabah ya, itu apa Pak itu Pak, returnnya berapa, apa interestnya berapa, ya itu sama dengan return, soal yang terakhir itu ya.
Nah, berapa dia harus membayar tiap tahunnya? Gambarkan cash flow-nya. Nah, jadi hutang mau dicicil selama 4 tahun dengan I 10%. Kalau misalnya ini skemanya begini masih nyambung ya, karena berhubungan dengan hutang. Kalau kata bunga itu walaupun tidak berhubungan dengan bank itu masih umum ya, karena seolah-olah kita memposisikan diri sebagai bank, seolah-olah ya, seolah-olah. Oke, jadi jawabannya adalah ya, silakan cermati lagi ya, yang anda baca kemarin. Nah, jadi hutang di awal ya itu $8.000, mau dicicil 4 tahun ke depan, maka gambar cash flow-nya itu seperti ini ya. Mulai dari kapan? Mulai dari tahun pertama, akhir tahun pertama itu sama dengan awal tahun kedua. Saya ulang-ulangi saja biar Anda tidak lupa ya. Jadi gambarnya mulai tahun pertama itu ada garis ke bawah, ini berarti pembayaran tahun pertama. Dan pertama sudah bayar, ya sudah, karena pinjamnya di bulan Januari awal 1 Januari. Kalau 31 Desember kan sudah 1 tahun, maka dia harus bayar dulu Desember. Tanggal berapa? Ya terserah, tanggal 31 boleh, tanggal 1 boleh. Kalau tanggal 1 itu sudah masuk tahun kedua, tapi awal tahun kedua masih muntuk-muntuk ya, masih boleh lah, misalnya sudah tanggal 1 aja ya, cicilan tahun pertama kan sama. Karena tahun kedua belum berjalan, masih berjalan beberapa jam ya, belum ada maknanya itu ya. Nah, kemudian terus sampai tahun keempat, berarti 4 ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang Anda cek ya, cek di catatan Anda, mencari apa ini? A diketahui B, namanya faktor apa? Gitu. Mencari A diketahui B, namanya faktor apa? Itu dihafalin ya, faktor ya, dihafalin. Kenapa? Ya pokoknya dihafalin. Cuma berapa toh? Cuma 6 saja, kan tidak susah menghafal 6. Ya, kita akan bisa menghafal bilangan sampai tak terbatas ya, masa 6 aja nggak hafal ya. Berarti ini apa? Namanya faktor capital recovery. Mencari A diketahui B. Cek rumusnya, faktor capital recovery ya, nanti masukkan nilai-nilainya itu ya. Kemudian hitung nilai faktornya. Ini adalah nilai faktornya 0,3155. Nah, jadi ini ya, ini bacanya gimana? 0,3155. Jangan dibaca 0,3155 ya, awas nanti kalau ada yang membaca 0,3155. Itu sering mahasiswa begitu. Saya beri contoh. Kalau begini, Anda baca berapa? 0,35. Tapi sering dibaca 0,35. Apa bedanya dengan ini? Kalau Anda membaca ini 0,35, ini juga 0,35. Karena sama. Ya toh? Nah, kalau begini, kan sama juga. Bacanya 0,35. Tapi ini kan beda. Beda ini, sangat beda. Bacanya mungkin sama, tapi beda. Makanya nggak boleh dibaca ini 0,35. Karena apa? Ini bawahnya juga 0,35. Tapi tidak boleh dibaca 0,35, maka dibaca 0,035.
padahal sebenarnya sama ya. Sama itu, sama kan, bilangan begini sama, ini sama kan, ini Anda bacanya gimana? Atas baca ya 35, ini ya 35, ini ya 35, sama. Makanya enggak, jangan dibaca 0,35, karena kadang-kadang itu menyesatkan ya, menyesatkan. Kok bisa Pak? Ya kadang-kadang ini kan orang hanya menggunakan 2 desimal. Kalau kalau dilanjutkan, ini mungkin begini nih. Nah dilanjutkan ya, cuma ini nggak ditulis. Nah kalau begini Anda mau baca berapa? 0,35128 kan nggak cocok. Terus kalau misalnya dituliskan lagi desimalnya, ini mau dibaca berapa? Bingung Anda baca ini berapa juta ini ya, 0, itu bingung ya, 3.512.000, tambah gak karu-karuan ya segini, gak karu-karuan nih, mahasiswa mana yang bacain. Tapi ini banyak loh ya, ini banyak, ini nggak mahasiswa dok ini ya, hampir semuanya begitu ya, karena itu dianggap biasa saja, yaitu salah kaprah namanya ya, salah kaprah, salah tapi sudah dikaprahkan ya, sudah diumumkan bahwa ini bacanya 0,35. Kan tidak ada yang protes. Tapi kalau Anda ngomong gitu tak protes Anda. Karena apa? Karena Anda posisinya mahasiswa saya. Ya nanti kalau ada yang itu ya. Nah jadi ini nomor 3 ya, ini jawabannya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada? Oh, gak ada berarti ya sudah bisa ya. Terus nomor berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, jadi ini soal yang padat. Ya, ini soal yang padat. Oke. Ya. Walaupun tidak ditulis ya soal ceritanya secara utuh, tapi kalau ada cerita yang begini ya, Anda harus bisa mengartikan. Ya, artikulasinya harus benar ini. N 20 tahun itu berarti ini ada project yang umur ekonomisnya 20 tahun. Itu artinya begitu. Terus di dalam perjalanannya itu ya ada investasi yang dilakukan pada tahun ke-0 sebesar 10 juta, ke-5 sebesar 12 juta, ke-7 sebesar 10 juta. Ya, ini nggak boleh ada yang tanya lagi nih ya. Nanti rekamannya tak canolin ya di mana, di YouTube. Jadi kalau kelewatan karena terpental dari jaringan, Anda bisa ngakses lagi ya, bisa dilihat. Nah itu M per O atau MO. Nah, M per O sudah tahu ya, apa itu artinya? Maintain and operation. 5 juta, 5 juta, tapi ini ada keterangan khusus mulai tahun ke-4 sampai akhir proyek. Kalau nggak ada keterangan mulai tahun ke-4, maka 5 juta itu terjadi sepanjang tahun sampai 20 tahun. Tapi karena ada exception, perkecualian, ya berarti ikut soal mulai tahun ke-4 sampai akhir. Terus penerimaan,
Nah, penerimaan itu sama, penerimaan itu series. Ya. Kalau kita usaha itu pasti menerima hasil penjualan. Ya, tiap tahun kan ya, mesti tiap tahun, nggak mungkin. Kecuali ada keterangan. Nah, itu ada keterangan nanti terjadi tahun ke-7 sampai 12 sebesar 10 juta. Kemudian tahun ke-13 sampai 20 sampai akhir ya, sebesar 15 juta. Nah, berarti Anda harus ikuti itu. Karena sudah ada keterangannya. Nilai sisa proyek, nilai sisa itu penerimaan. Jadi ada aset yang kita jual. Ya, aset-aset proyek. Alat, kendaraan, apapun ya, 10 juta. Oh, dikit Pak, ya 10 juta dolar biar banyak ya. Jika return project, saya nggak menulis bunga di sini, sebesar 10%, itu artinya ini adalah nanti di dalam istilah ya, itu ada namanya ini MAR. Jika MAR 10%, MAR itu sama dengan ini, sama dengan interest ini. Tapi sebenarnya hampir sama ya, hampir sama. Untuk mencari MAR ini ya, interest ini diolah. Karena interest itu kan terdiri dari beberapa macam skema interest itu. Ya. Misalnya kalau misalnya kita pinjam di bank itu kan macam-macam. Kalau proyek besar masa banknya satu kan, banknya kan bisa 2, bisa 3 ya. Belum yang joint venture, belum yang saham. Saham kan pemilik saham kan dapat dividen. Sama kan dengan kita kan, nabung di bank kan dapat pengembalian, sama. Jadi orang beli saham itu juga inginnya dapat dividen, dapat tambahan, dapat return. Berarti ini kan macam-macam. Jadi I itu bisa I1, I2, I3, I4, I5, I6 sampai nggak terbatas gitu. Ya? Misalnya ada bunga bank, Pak. Bunga bank itu bank yang mana? Bank BCA atau BRI atau Mandiri atau bank swasta yang lain? Ya, ada yang bank, Pak. Ya, belum modal sendirinya. Kan perusahaan juga punya modal sendiri. Ini tidak semuanya bank. Misalnya 20% modal sendiri, 80% hutang. Hutangnya di beberapa bank. Ya. Ada juga yang modal sendiri 20%, hutang 40%, lainnya saham. Ya, gimana? Ada yang selain saham juga ada pinjaman dari mitranya, bukan bank. Gitu kan? Bisa gitu kan? Makanya dalam istilah project itu ya kita jarang menggunakan I, ya menggunakan apa ya ini minimum attractive rate of return. Jadi ini I itu sudah diolah dengan rumus tertentu sehingga muncul MAR. Nah, karena Anda belum belajar MAR ya langsung kita aja return project sebesar 10%. Kalau ada soal yang isinya bunga adalah ya boleh saja. Boleh ya, boleh ya. Kenapa? Ya mungkin aja dia pinjamannya hanya dari satu bank ya, misalnya bank BCA tok gitu ya. Ya, dan semua modalnya adalah modal hutang 100% hutang, padahal nggak ada sebenarnya, tapi itu kan asumsi. Terus hutangnya di BCA bunga pinjaman 15%, ya boleh saja ya, tidak ada masalah berarti ya. Tapi jarang yang seperti itu. UKM aja utangnya di macam-macam, ada yang BRI, ada yang BNI ya. Nah, apalagi perusahaan besar. Nah, berapa nilai present, nilai P dari proyek tersebut? Nah, jadi kalau Anda belum bisa memahami soal, dibaca lagi. Kok belum bisa, dibaca lagi. Kok belum bisa, ya dibaca lagi. Kalau belum bisa lagi tanya temannya. Kalau temennya nggak bisa, ya cari di referensi, baca referensinya. Aku nggak bisa, ya cari
Berarti misalnya referensi yang hidup, misalnya YouTube misalnya, yang hidup ya, vivid ya. Nah, jadi itu kan persepsi orang lain, ada contohnya. Kalau itu masih nggak bisa, ya tanya di sini ya, tanya di sini. Kan itu anda tidak boleh ngantuk kan dia ya, harus tanya. Berapa nilai present dari proyek tersebut ya, udah ya. Soalnya panjang itu ya, dan variatif ya, biar nggak ngantuk ya. Jadi biar apa? Biar nggak ngantuk. Kalau sulit sih enggak ya, kalau soalnya ya, biar nggak ngantuk aja. Mana ini jawabannya di mana ini? Nah, jadi nanti anda buat seperti ini. Jadi ini sudah ada yang benar kok jawaban dari teman anda. Ya berarti itu teman yang gigih ya, gigih seperti itu. Teman yang gigih, gigih mencari referensi entah dari kakak kelasnya, sama kok ya. Nah, dari cara membuat cash flow-nya saja saya sudah tahu kalau dia anak yang gigih. Kalau nggak gigih sembarangan buat cash flow. Ya sembarangan itu bukan berarti salah ya, tapi sembarangan ya, ya kan sesuai dengan dia, persepsi dia. Kalau pas bener ya nggak apa-apa. Nah, jadi begini, jadi proyek tersebut ya, biar mudah itu anda bagi dua saja. Ada yang penerimaan, ada yang pengeluaran. Penerimaan itu revenue, pengeluaran itu cost ya. Jadi simbolnya kalau penerimaan itu R, kalau pengeluaran C, cost. Nah, penerimaan itu kalau di cash flow itu kan gambarnya panahnya ke atas semua, ke atas. Kalau pengeluaran itu panahnya ke bawah semua. Nah sekarang anda mulai saja, misalnya mau gambar dari atas dulu atau dari bawah dulu. Kalau misalnya dari atas ya atas, fokus ke atas ya, buat ya timelinenya 0 sampai 20. Terus atas penerimaan mulai tahun ke berapa? Mulai tahun ke-7 sampai tahun ke-12 gambar ya. Jadi gambarnya begini, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah berapa ini? Ya tinggal dihitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada 6. Nah, terus penerimaan kedua mulai tahun ke-13 sampai akhir ya, besarnya lain, lebih besar ya, maka panahnya itu agak panjang dikit untuk membedakan. Berapa panjangnya? Nah, ya dihitung aja 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8. Terus ada lagi penerimaan salvage value atau nilai sisa. Nilai sisa itu terjadi di akhir karena sisa ya, di akhir project. Berarti di tahun ke-20 berapa? 10 juta. Berarti dia sejajar dengan penerimaan pada tahun ke-20 sebesar 15 juta. Berarti di sini ada 2. Nah, jadi salvage-nya ada di sini. Ya, berarti ini barengan nempel di sini. Ya, berimpit. Nah, sudah itu gambar yang pertama. Terus gambar yang kedua, cost. Cost apa saja? Cost itu berarti yang dikeluarkan. Ada investasi 3 kali. Tahun ke-0, tahun ke berapa? 5, terus tahun ke-7. Besarnya juga variatif ya, tahun ke-0 10 juta, tahun ke-5 12 juta, tahun ke-7 10 juta lagi. Gambar dulu itu. Terus setelah itu ada apa? Ada maintenance and operation. Ya, M/O. Ya, M per O ya sudah apalah Anda menamakannya ya, penting Anda ngerti. Mulai tahun keempat hingga akhir periode project, berarti gambar aja. Nah, gambarnya lebih pendek karena dia lebih sedikit, 5 juta kan ya dibanding investasinya. Jangan digambar sama semua, kok bingung nanti ya. Nah sudah, nah, berarti itu ada 2
ke-10 ya, atas dan bawah. Nah, kerjakan saja satu persatu, jangan langsung digabung. Digabung misalnya atas dan bawah digabung boleh? Ya boleh-boleh saja, asal nggak bingung. Ya, karena Anda pemula ya harus harus dipisah aja biar nggak bingung. Nah, maka misalkan kita mulai dari yang atas dulu, yang revenue dulu. R ya, R sama dengan gitu ya, ini kan mencari present kan ya, yang dicari kan present, berarti semua dana ini baik biaya maupun penerimaan ya, itu harus dikonversi ke nilai P0 di titik 0 ya, harus dikonversi ke sana semuanya. Maka di sini Anda bisa lihat rumusnya, semua konversinya ke P. Ada yang bisa langsung, ada yang nggak bisa. Ya, ada yang bisa langsung ke titik 0, ada yang nggak bisa. Yang nggak bisa berarti dia harus transit dulu. Nah, transit ya. Jadi istilahnya dia harus transit. Misalnya, mana yang transit sekarang? Nah, R, lihat ya, untuk yang A pertama, mulai tahun ke-7 sampai tahun ke-12, ada 6 kan ini ya. Maka tulis di notasi ya. Karena makanya ini kemarin saya wanti-wanti, jangan langsung ditulis rumusnya, jangan langsung. Enak apa? Enak notasi saja, karena notasi itu lebih mudah dimengerti. Kalau rumus, tidak semua orang itu tahu rumusnya. Oh, ini rumus capital recovery, ini rumus present worth, ini rumus apa itu compound amount ya, itu nggak semuanya tahu. Tapi kalau di notasi ini tahu, karena standar kan ya, standar pembacaannya. Misalnya P per A itu berarti mencari P diketahui A. Nah, di sini kan Anda bisa nulis P yang mana? Oh, ini kok P6, berarti P di titik 6 di sini. Ya, di sini. Ya. P di titik 6 di sini. Mana ini? Nah, di ini. Jadi yang A ini, A yang 10 juta ini dikonversi ke titik 6. Ya, makanya di sini ditulis P6. Kenapa kok P? Ya karena seolah-olah A ini kan di depannya P. Jadi ini future semua tapi berulang, maka disebut A itu. Ya, maka di sini P. Mencari P6 diketahui A 7 sampai 12. Nah, berarti untuk yang pertama ini. Ya, itu khusus untuk yang pertama ini. Ini dikonversi ke sini. Jadi ini ya. 0,1 terus panjang periodenya 6. Ya 6 ya. 6 kan? 1 2 3 4 5 6 ya. Terus ada lagi? Ada enggak? Ya ada, tapi ini Pak, ini kan belum tuntas, ini kan masih di B6 ya. Ini masih di B6, ini belum ke sini, maka dari sini nanti diterbangkan lagi ke sini ya. Jadi ini transit, ini namanya transit ya, karena tidak bisa langsung ya. Makanya di sini P di sini adalah P0 ya, kalau P tanpa apa subscript ya, ini bisa diartikan P0. Diketahui F berapa? F6, karena seolah-olah ini adalah F. Yang di sini itu tadi, ini seolah-olah menjadi F. Jadi P6 itu tadi itu seolah-olah menjadi F. Nah, 0,1 ya
sebesar berapa periodenya ya dihitung aja. Ini ada 6 kan, jelas 6 kan ya, maka ditulis di sini 6. Nah jadi ini rumus untuk yang pertama ini, A 10 juta udah dapat kan. Terus A yang 15 juta sama, dia nggak bisa langsung ke titik 0, tapi harus transit dulu di titik 12. Kenapa kok begitu? Ya kemarin kan sudah saya jelaskan polanya. Pola dari P dan A itu kalau digambar cash flow-nya itu seperti apa? Nah, sudah saya jelaskan ya. Sudah jelaskan kan ya? Kok lupa Pak? Lupa lihat videonya gitu aja ya. Kalau lupa lihat videonya. Ya biar nggak lama kuliahnya ya. Nah, terus ya dikonversi ke sini. Bentar. Ya. Dikonversi ke sini. Di 12 ini. Jadi ini ya, ini dikonversi ya. Dikonversi ke sini. Nah, sama kan? Satu langkah ke belakang, satu periode ke belakang. Jadi P ya, mencari P12 diketahui A 13 sampai 20 kan ya. 0,1 berapa panjang periodenya? 8. Dari sini baru dia terbang ke sini, terbangnya panjang ini ya ke sini. Nah, mencari P diketahui F12 seolah-olah P12 tadi menjadi F12. 10% berapa? Ya 12 kan ya, ini dari 12. Jadi Anda lihat ya, kalau ini 8 ditambah 12 20 berarti sudah sama dengan ini. Cocok ini ya. Kalau nggak sama berarti ya salah. Sama dengan ini. 6 kan? 6 tambah 6 di sini 12 ya. Berarti sudah pas dengan periodenya. Terus ada lagi apa lagi? Masih kurang satu Pak. Apa? Selfic value. Oh ya, selfic value itu nilai sisa. Sendirian di sini. Gitu. Gimana caranya? Kan dia cuma sendirian di sini. Berarti dia itu adalah single payment. Single payment itu berarti dia F mencari P langsung, berarti dia langsung terbang sendirian ya. Jadi dari sini dia langsung terbang ke sini. Nah, ke P 0. Bisa. Nggak perlu transit. Karena dia single payment, kecuali yang uniform factor. Nah, dia nih ya. Berarti mencari P diketahui F20 langsung. 10%, kemudian periodenya 20. Sudah kali SP. Nah sekarang ini masing-masing ini nilainya Anda masukkan. A 7 sampai 12 berapa? 10 juta. Terus ini Anda tinggal lihat rumus ya, present worth. Kalau diketahui A itu bagaimana rumusnya, Anda masukkan di sini. Nah nanti Anda tulis koefisiennya. Nah ini namanya koefisien. Jadi ini semua koefisien present worth, tapi dengan variabel yang diketahui berbeda. Kalau di ini yang diketahui A, yang di sini diketahui F. Terus ini ya Anda masukkan. Nah ini Anda cari. Nah, nanti hasilnya ini 51 juta sekian. Ya. 51 juta 500.000 sekian. Ini baru R yang ke atas ya, yang ke atas. Sekarang C yang ke bawah. Nah, sebelum saya lanjutkan ke C, dari sini ada yang mau tanya?
Tanya oleh ya. Nanti kalau nggak tanya bingung nanti. Ada yang masih kebingungan? Sekarang kita lanjutkan untuk yang bagian bawah cash flow-nya, yang cost ya. Nah, sama. Cost ada apa saja? Ada investasi dan ada biaya M/O. Nah, sekarang ada tulis ya, investasi awal di tahun ke-0, berarti langsung aja I0, berarti tidak perlu konversi karena dia sudah berada pada tahun yang akan kita cari, present ya, now. Terus I5. Nah, I5 ini ya harus kita konversi karena dia masih berada di titik 5. Dan dia sendirian di sini. Ya, maka dia diperlakukan sebagai F. Ya, mencari P langsung aja, berarti mencari P diketahui F5. Sehingga tidak ada masalah. Terus I7 ya, itu juga sendirian di sini. Dia tidak berulang dengan periode-periode yang lain. Ya, maka dia langsung aja dikonversi ke P0. Nah, terus setelah itu apa lagi? Sudah selesai kan? Tiga investasi itu sudah dikonversi ya. Yang 0 tanpa konversi. Kemudian yang A. Yang A. A ini. A berarti dari titik 4 sampai titik 20. Nah, berarti ini kayak tadi. Ya, mencari P diketahui A. Nggak bisa langsung ke P0, tapi hanya mundur satu langkah. Berarti dicari P3. Ya, P3 diketahui A4 sampai 20. Berapa panjangnya? 17. Nah, setelah itu dari sini dia baru ke titik 0. Kayak tadi ya. Mencari P diketahui ini seolah-olah menjadi F3. 10%, kemudian berapa N-nya? Ya tinggal 1, 2, 3 gitu aja. 3. Nah, kemudian masukkan rumusnya. Terus cari nilainya. Ketemu sekitar berapa? 52 itu ya. Enggak panu nih. Sekitar 52. Jadi C ketemu, R ketemu. Nah, sekarang kan di titik 0 itu ada 2. Yang R dan yang C. Yang arahnya berlawanan. Maka itu harus apa? Ya dikurangi atau dijumlahkan boleh, tapi C itu negatif ya, karena pengeluaran itu negatif. Nah, kalau mau nggak ditulis negatif ya ditulis gini aja, R dikurangi C gitu aja, atau R plus negatif C gitu sama saja ya. Nah, sehingga hasilnya ini R-nya 51 juta sekian, C-nya 52 juta sekian, hasilnya minus 1 juta sekian. Berarti kalau ini minus, artinya proyek tersebut tidak layak. Tidak layak. Maksudnya gimana tidak layak itu? R-nya kurang dari C. Iya benar, R-nya kurang dari C ya. Tapi sebenarnya yang menyebabkan dia tidak layak itu karena apa? Karena kalau dia memasukkan ke bank dengan I 10%, nah itu dia pasti dapat untung. Tapi dengan I 10% ini kalau ya andaikan I 10%, ya ini dia minus, tambah minus dia. Nah, jadi begitu ya. Jadi ini adalah
ini nanti ya, nilai present ini, nilai pada saat sekarang itu nanti istilahnya itu sama dengan ini, net present value. Nah, jadi kalau Pak Bagus, Pak Yuli dan nanti menyinggung masalah ini, biasanya Pak Bagus ini ya, berarti Anda sudah tahu cara menghitungnya ini. NPV. Ya toh? NPV. Gampang kan ya NPV? Berarti itu ya istilah kriteria kelayakan ya finansial itu salah satunya NPV. NPV ya, iya. Caranya mencari gimana? Ini Anda sudah, di nomor 4 ini Anda sudah bisa mencari nilai NPV dengan skill Anda, dengan teknik yang sudah saya berikan. Jadi NPV itu apa? NPV itu berarti perbandingan B dikurangi dibagi dikurangi. Nah, saya hapus. Clear. Mana? Tidak mau clear. Wah. Nah ini ya, mana tadi? Nah ini ya. Jadi yang dimaksud dengan NPV ya begitu. Bentar. Ada gangguan teknis nih. Ya, jadi NPV ini sama dengan NPV ya. Apa nih? Benefit ya. Benefit dikurangi cost. Atau R dikurangi C. Sama kan ya? Nah, cuma R-nya kan sudah dikonversi ke nilai apa? Ke nilai present. Nah, konversinya itu berapa? R kali apa? Gitu? Plus I enggak kelihatan ya, pangkat N. Nah, gini. Nah, dikurangi C. Nah, sama ini enggak kelihatan tapi ya. Susah. Tulis sini aja. NPV net present value. Nah, itu sama dengan revenue dikurangi C. Kan ya, benar kan? Revenue dikurangi C. Tapi revenue-nya itu kan sudah dikonversi dari yang tadi ya. Tadi yang dari beberapa periode itu sudah dikonversi, sehingga ini sebenarnya sama dengan R kali seperti tadi. 1 plus I pangkat N. Nah gini dah, dikurangi C sama kan ya, C kali 1. Nah 1 plus ini pangkat N. Nah gini. Atau ditulis ya sama dengan R per 1 plus I pangkat N dikurangi C, ya toh, 1
1 plus I pangkat N, sama ini. Ya, jadi ini adalah rumus NPV. Dari ini saja Anda sudah mengetahui NPV. Ya, nanti kalau Pak Yuli atau Pak Bagus menerangkan ya seperti ini. Kalau mau dibolak-balik gimana? Ya, prinsipnya seperti ini rumusnya. Jadi semua R itu dikonversi ke P. Ya, dan semua C juga dikonversi ke P. Kemudian nanti setelah sampai di P semuanya diselisihkan. Plus atau minus nanti hasilnya. Kan begitu saja. Ya. Ya. Udah ngerti ya? Jadi gampang toh? Ya, NPV hanya begitu saja. Terus dari ini Anda juga bisa mengetahui namanya nanti istilahnya adalah benefit per cost atau BC rasio B dan C. Benefit itu apa? Ya ini sama dengan rasio revenue dengan cost. Ya toh? Kalau tadi negatif NPV-nya, BC-nya negatif atau positif? Ya positif, cuma nilainya ini bukan didasarkan atas dia negatif atau positif, tapi lebih besar atau kurang dari 0. Jadi kalau ini revenue berapa? Revenue capital lebih kecil lah ya. Berarti ini hasilnya pasti 0,1 ya. Jadi bukan 0,1. Jadi berarti 0. Nah, jadi BC rasio itu kalau nilainya lebih dari 1. Lebih dari 1 artinya revenue-nya itu lebih besar daripada cost-nya, itu dia layak gitu ya, layak. Akhirnya proyek ini menguntungkan. Ya, kalau kurang dari 1 dia tidak layak. Atau kurang dari sama dengan 1 tidak layak. Tidak layak. Kalau sama, misalnya revenue sama dengan cost, ya itu kan impas ya. Tapi impas itu kan rugi, sudah waktu banyak, tenaga banyak, nggak ada untungnya kan rugi. Jadi impas itu rugi, nggak dapat apa-apa, padahal sudah dapat capek kan ya, tapi kan nggak dapat keuntungan, itu rugi. Maka ini kurang dari sama dengan 1 itu tidak layak. Kalau lebih dari 1 layak. Semakin tinggi misalnya 1,5 atau 2 atau 3 berarti dia semakin layak. Ya, semakin layak. Ya, oke. Itu untuk nomor 4. Ya. Nah, baik. Saya lanjutkan sekarang ya. Jadi dari soal yang nomor 4 tadi Anda sudah banyak mendapatkan tambahan ya, skill ya, terutama skill untuk pengkonversian, juga kriteria ya, 2 kriteria dalam analisis finansial, NPV net present value dan BC rasio atau benefit cost ratio. Nah, kemudian teknik pengkonversian yang tadi saya jelaskan di nomor 4, nah itu di dalam istilah ya, itu kita sebut sebagai penerapan deferred annuities. Jadi deferred annuities itu adalah cara pengkonversian yang
dia tidak bisa terjadi secara serta-merta, tapi dia harus melalui tahapan atau transit, ya, atau transit. Ya, kayak tadi kan terjadi beberapa kali transit kan ya. Nah, saya contohkan lagi misalnya, seorang ayah pada hari kelahiran anaknya bermaksud mendepositokan uangnya di bank yang mempunyai tingkat bunga 12%. Ingat ya, ini karena bank sudah cocok dengan 12%, cocok. Berapa uang yang harus didepositokan? Ya, sehingga dia dapat menarik uangnya sebesar 2.000 dolar ketika anaknya berusia 18, 19, 20, dan 21 tahun. Coba dibaca lagi ya, sambil nunggu adzan ya, coba Anda pahami soal itu. Jadi seorang ayah pada hari kelahiran anaknya bermaksud mendepositokan uangnya di bank. Saking senangnya ya, deposito. Nah, pada saat itu tingkat bunganya, bunga depositonya itu 12%. Berapa yang harus didepositokan sehingga dia bisa menarik uangnya sebesar 2.000 dolar ketika anaknya berusia 18. Misalnya mau masuk kuliah, uangnya ditarik 19, 20, dan 21. Ya, ketika anaknya kuliah. Oke. Maka untuk mengkonversikan soal yang seperti ini, ya, Anda bisa menggunakan skill yang tadi. Setelah digambar cash flow-nya, Anda tahu, oh, ini nggak langsung bisa nggak langsung bisa ke titik nol, nggak bisa langsung loncat, tapi harus transit dulu. Nah, bisa Anda lihat kan ya itu. Kalau ditulis dalam bentuk notasi itu seperti ini ya. Jadi ini kan mencari berapa yang harus didepositokan pada saat kelahiran anaknya, berarti kan nilai sekarang ya. Mencari P diketahui A, ya toh? Mencari P diketahui A. Untuk mencari P ya, diketahui A itu kan ketika dia menarik uangnya itu pada tahun ke-18, 19, 20, 21. Berapa panjang periodenya? 4 kan, 18, 19, 20, 21. Berarti ini P berapa? Berarti ini adalah P17. Nah, kemudian ketika dia ingin mencari P0, maka dia memperlakukan P17 tadi sebagai F17, sehingga notasinya berubah menjadi mencari P diketahui F17. P ini adalah P0. Dengan panjang periode ya selisih tadi, N tadi berapa? Dikurangi J yang 4 tadi. Nah, ya. Nah, kalau misalnya dijabarkan ya, akan seperti ini. Dia akan menarik uangnya, ini gambar cash flow-nya ya, pada tahun ke-18, 19, 20, 21 sebesar 2.000 dolar. Nah, ini adalah A. Kalau mau mencari P berarti kan harus transit kan ya, karena polanya kan harus mundur satu tahap saja, tidak boleh lebih dari satu periode. Berarti dia akan mencari di sini P17. Berarti mencari P diketahui A 2000, P-nya 17. Nah, setelah ini diketahui P17, maka dia nanti akan mundur ke P0. Nah, P17 ini diperlakukan sebagai F17. P17 sama dengan F17. Baru ya, ini adalah hasilnya. Nah, gitu. Jadi yang penting notasinya di sini ya. Kalau rumusnya
Yaitu setelah Anda nulis notasi baru nulis rumus, jangan nulis rumus dulu, nanti kita susah menelusuri ya. Karena di sini kan yang tadi kalau misalnya nilai equal apa equal uniformnya itu berbeda-beda. Nah, kalau langsung persamaan itu bingung, tapi kalau notasi itu lebih mudah ditelusuri. Nah, gitu. Ya, jadi ini soal yang tadi itu sudah merupakan penerapan dari ini ya, deferred annuities. Itu ya. Terus misalnya, anggaplah jika uang yang ditarik tersebut ya, ditarik berarti ini ya 18, 19, 20, 21 itu ditarik kan, didepositokan kembali tanpa mengalami kekurangan. Berapa nilainya ketika anaknya berusia 24 tahun? Berarti ditambahi cash flow-nya. Nariknya kan tadi 18, 19, 20, 21. Nah, ini diinvestasikan kembali tanpa dikurangi sedikit pun. Berapa yang akan dia peroleh pada tahun ke-24 ya, ketika anaknya berusia ini 24 tahun. Ya sama, berarti ini A di sini ini dikonversikan ke F. Ya. Compound amount faktor dengan diketahui A. Ketika sudah diketahui F nilainya, ini baru dikonversikan ke titik 24. Maka F21 itu dianggap sebagai P21. Ya, berarti mencari F diketahui P langsung saja ya. Langsung saja Anda bisa langsung terbang ke sini, tidak perlu transit-transit lagi. Karena apa? Ya karena polanya begitu. Ya, jawabannya gitu ya. Polanya kayak apa? Ya kayak yang tadi yang sudah saya terangkan. Ya, jadi kalau dijawab ya menggunakan notasi itu seperti ini. Ya, mencari F diketahui A 4 saja karena periodenya 4 panjangnya. Setelah itu dari sini ya dikonversi ke titik 24. Berapa panjang periodenya? Ya hanya 3. Dari 21 ke 24 itu hanya 3. Ya. Atau cara kedua. Nah, cara kedua ini. Tadi kan Anda sudah tahu kan P0-nya kan sudah. Dari di sini kan sudah ada P0-nya. Nah, ini kan P0-nya kan sudah ada nilainya. Nah, P0 di sini langsung dikonversi ke F24 itu bisa. Nilainya sama. Yang diperoleh sama. Yang di cara kedua. P0 ya, mencari F diketahui PP P0 F-nya 24. Ini langsung ketemu nilai akhirnya sama persis dengan atas. Jadi cara itu bisa berbeda-beda, tapi hasilnya pasti sama. Ya mungkin hanya beda angka di desimalnya saja, berapa digit itu ya. Tapi sama ya. Jadi agak besar ini perbedaannya. Tapi kan ya sama ya sekian. Ya, sekian. Nah itu ya. Terus ini ada contoh lagi ya. Ini yang mungkin lebih kompleks gitu. Tapi prinsipnya ini sama. Ini adalah deferred annuities. Ya, jadi ketika pengkonversian itu tidak bisa dilaksanakan dengan satu kali saja. Nah, misalnya ini. Ya, mencari P0 dari cash flow yang seperti ini. Yang langsung bisa ke P0 kan yang ini, misalnya titik 1, titik 2, ya, kemudian yang di titik 3 itu langsung ke 0 karena ini adalah F saja, single payment. Tapi ketika sudah masuk ke titik 4, 5, 6, 7, 8 ini adalah equal series ya. Maka dia harus transit dulu ya, cari ke titik 3 dulu, baru setelah titik 3 dia baru ke
titik nol. Nah gitu caranya ya. Nah ini jadi Anda bisa lihat di sini kan ya. Nah, ini misalnya untuk yang annual ini ya 1, 2, 3, 4, 5 berarti kan mencari P diketahui A 20% ya, panjangnya 5, berarti dia dari dulu di titik ini. Setelah dari sini dia baru ke sini mencari F, diketahui F 20%, panjang periodenya 3 itu dari sini 1, 2, 3, bener kan ya. Sehingga di sini tinggal dijumlahkan saja hasil ini pengkonversinya berapa, pengkonversinya ini berapa, yang ini berapa, yang annual berapa, itu totalnya. Kalau mau dikonversi ke F ya sama saja. Nah, cuma kalau yang dikonversi ke F ini kasusnya bukan deferred lagi, bukan deferred annuity, karena semuanya bisa langsung ke F. Jadi kalau ini P bisa langsung ke F, ini juga P yang titik 2 ini bisa langsung ke F, yang titik 3 P ini juga bisa langsung ke F, yang ini yang serial ini yang 4, 5, 6, 7, 8 ini langsung ke F bisa tanpa harus transit. Kenapa? Ya karena polanya begitu ya, karena polanya begitu. Nah, maka kalau sudah ngumpul semua di titik 8, Anda tinggal sigma saja, tinggal jumlahkan. Ya, tinggal dijumlahkan. Terus ada yang C ini agak beda. Dari C ini inginnya, ini kan macam-macam ya. Jadi pengeluaran itu kan tidak selalu sama. Titik 1, 2, 3 tidak sama. Kemudian 4 sampai 8 sama. Ini kalau mau dibuat sama gimana? Jadi A dan B ya, yang nggak sama ini ya, ini mau dibuat sama, seragam. Jadi annual. Nah, annual ini seragam ini sama. Caranya gimana? Ya sama. Ketika Anda sudah memperoleh nilai P atau nilai F, ya tinggal dikonversi saja. Mencari A diketahui P. Ya. P-nya berapa? Ya P0. Atau mencari A diketahui F. Nanti kan sudah ketahui kan ya. Ya. I persen, terus berapa periodenya? Ya tinggal hitung. 8 berarti. Nah gini. Maka nanti akan didapatkan nilai A. Nah A itu artinya begini. Nah ini diseragamkan. Ya diseragamkan. Jadi ini prinsip perbankan itu begini. Jadi kalau misalnya Anda nyicil 10 tahun, 10 tahun itu kan tidak mungkin sama cash flow-nya. Kan karena ada inflasi, ya tahu macam-macam. Nah, nanti bank itu akan menyeragamkan setelah menghitung ini. Dihitung, rinci, kemudian diseragamkan. Sehingga angsuran itu flat. Ya, angsuran itu flat. Padahal sebenarnya komponennya nggak flat itu. Nggak flat, misalnya bunganya itu besarnya di awal. Atau bunganya besarnya sama, maka komponen pokoknya berapa, itu kan tidak flat sebenarnya, tapi menjadi flat karena sudah diubah seperti ini oleh bank. Jadi kayaknya seakan-akan flat, padahal kalau dilihat komponennya itu nggak sama. Nah itu pinter-pinternya perbankan ya, pinternya perbankan. Nah, sehingga teknik ini ya perlu Anda kuasai, ini penting ya. Nah, itu namanya deferred annuities ya. Coba sampai sini deferred annuities ada yang masih kurang paham ya. Jadi untuk yang peningkatan bergradien seperti ini dengan interval yang sama untuk setiap periodenya, yang kita sebut sebagai gradien dengan simbol G, itu cara pengkonversiannya itu tidak sesederhana seperti yang tadi, tapi memerlukan formula baru. Ya, formula baru. Nah, seperti apa formulanya? Nah,
Karena formula itu bersifat general, maka kita akan uraikan dulu, ya, secara general juga tentang gradien tadi. Nah, bisa Anda lihat ya di sini. Gradien itu kapan mulai? Jadi kalau Anda lihat lagi ini ya, misalnya pembayaran penerimaan ya, karena ke atas kan ya panahnya. Penerimaan pada tahun pertama 80.000. Penerimaan pada tahun kedua 95.000. Berarti meningkatnya itu kelihatannya pada tahun kedua. Tahun pertama belum kelihatan kan, karena ini adalah basic. Ya, ini adalah basic. Nah, ketika tahun kedua mestinya kan 80.000 lagi. Tapi ini enggak. Jadi 95, berarti gradien itu mulai terlihat pada tahun kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, maka digambarkan di sini gradien itu mulai pada tahun kedua karena dia kelihatan pada tahun kedua. Nah, berarti misalnya tahun kedua disimpulkan G, kan? Tahun ketiga 2G, ya, tahun keempat 3G. Jadi meningkat terus ya sampai N-1G pada periode N. Jadi lihat pada periode N ya, besarnya gradien adalah N-1 kali G. Ya. Nah, ini dijelaskan di bawah. End of period 1. Ya, cash flow ya, ada nggak G-nya pada akhir tahun pertama, end of period ya? Nggak ada, 0. Gradiennya loh ya, tapi basicnya dia punya. Basicnya itu 80.000 tadi. Nah, cuma gradiennya kan nggak nampak. Jadi yang di sini yang sedang dibahas adalah gradiennya saja. Pada tahun kedua ada gradiennya nampak 1G. Pada tahun ketiga 2G dan seterusnya. Ya. Nah, terusnya sampai N-1 berarti di sini adalah N-2G. Ya, N-2G. Kalau N-2G ya. Ya berarti N-3G gitu loh ya. Jadi dia ada satu leg. Nah, Anda bisa lihat ini ya. Kalau N ya berarti N-1G kayak begini ya. Coba Anda lihat. Nah, jadi cash flow yang seperti itu bisa digambarkan seperti ini ya. 0G, 2G, N-2G, N-1G pada periode N. Nah, ini kan sama ketika kita mau mencari F diketahui A. Maka cash flow ini bisa kita urai. Untuk mencari F di sini kan seolah-olah kita menambahkan nilai-nilai G pada setiap periodenya ini. Jadi misalnya G itu pada periode 2 untuk mencari F ini ya, F1 ya, ini F1 absen. Terus 2G itu juga untuk mencari F2. Ini sama kan ya, ini kalau ditambahkan kan sama dengan yang di atas ini cash flow-nya. Jadi cash flow yang di atas ini diurai. Nah, ini sama persis ya, sama persis dengan penguraian kita pada minggu yang lalu ketika membahas equal series faktor. Nah, equal series faktor. Jadi yang atas ini diurai menjadi beberapa cash flow ya. 1, 2, 3, 4 menjadi 4 cash flow. Ya. Jadi seolah-olah di sini adalah mencari F diketahui P ya, karena sudah diurai. Nah, kalau di atas ini kan A ya kan, tapi A-nya kan bergradien karena kita ingin mencari generalisasi, kita urai menjadi ini.
terus. Nah, dari situ kita jabarkan rumusnya ya. Nanti Anda baca sendiri jabarannya itu ya. Anda baca sendiri. Persis penjabarannya itu langkah-langkahnya dengan yang minggu lalu saya sampaikan. Ya, ada yang dikalikan, ada yang dikurangi ya. Sehingga nanti dia akan menghasilkan langsung saja ya ini. Nilai ini mencari P diketahui G. Ya. Hasil akhirnya ini mencari P, mencari present diketahui gradien. Gradiennya tok loh ya. Jadi G di sini gradiennya tok. Ada toknya. Yang nilai basicnya tidak termasuk. Nah, rumusnya ini. Kok panjang Pak? Iya panjang, makanya nanti kalau nulis itu notasinya saja. Kalau sudah ketemu rumus yang seperti ini panjang, bingung nanti menelusuri gimana. Mencari P diketahui G. Nah ini juga terus dijabarkan dengan cara substitusi kan, sehingga nanti didapatkan rumus mencari A diketahui G. Atau dibalik, mencari G diketahui A ya tinggal dibalik aja kan ya persamaannya, tinggal bolak-balik saja kan ya. Nah ini di persamaannya itu aritmetik ya. Nah, jadi nanti dari penjabaran yang tadi diperoleh rumusnya mencari P diketahui G, I persen, N gitu. Dan kalau disubstitusi lagi akan diperoleh rumus mencari A diketahui G. Ya, mencari A diketahui G, formulanya ini. Nah, sekarang penerapan. Nah, yang penting penerapannya ya. Nilai cash flow ya, pada akhir tahun kedua, berarti pada periode kedua adalah 1.000. Akhir tahun ketiga 2.000. Akhir tahun keempat 3.000. Nah, berarti sampai tahun keempat. Jika tingkat bunga adalah 15%, hitunglah nilai P, nilai present, dan nilai A. Nilai present dan nilai A. Ya. Ini. Mana tadi? Nggak ada anunya ini. Nggak ada cash flow-nya. Sudah mahir ini berarti ya. Coba tak gambar di sini aja. Ya, nggak bingung. Jadi begini, misalnya 0, 1, 2, 3, 4, sampai 5 ya, lebih 1. Dan nilai cash flow pada akhir tahun kedua adalah 1.000. Mau digambar ke atas atau ke bawah? Karena ini nggak jelas. Ini biaya atau ini revenue. Ya. Coba misalnya ini aja, sudah kita gambar ke atas, nggak apa-apa. Nah, ini 1.000. Ya, akhir tahun kedua kan kedua. Terus tahun ketiga 2.000, agak ke atas ya, 2.000. Keempat lebih panjang lagi ya, 3.000. Nah gini, berapakah P? Nah, berapakah P dan A? Nanti dulu, pokoknya P dulu ya. Jadi kan ada gradiennya ini. Ada gradien 1.000 ya, 2.000, 3.000. Nah berarti titik 0 ini berapa nilainya? 0 kan ya, 0. Jadi nilai dasarnya itu adalah 0. Titik kedua 1.000, berarti intervalnya berapa? Intervalnya adalah 1.000.
pada titik ketiga naik lagi 1000-nya jadi 2000. Titik keempat naik lagi 1000 dari 3000. Jadi ini adalah G, 1G, 2G, 3G ya. Nah, untuk mencari nilai P, maka kita cari dulu misalnya nilai G-nya. Ya, karena nilai basicnya itu 0, jadi tidak perlu dicari lagi. 0 di apa-apakan tidak bisa nambah ya. Jadi P0 sama dengan mencari P diketahui G 15% 4. 4 loh, kenapa kok 4 padahal ini cuma 3? Ya memang ketentuannya begitu. Ya, jadi rumus ini untuk 4 periode, walaupun G-nya itu nampaknya baru di periode kedua. Tapi kan cara penjabarannya kan sama kayak tadi. Ya, ini hanya untuk mencari G ya, mencari G di titik 0 sini. Makanya itu di sini G, mencari P diketahui G. Jadi G yang diketahui ya. 15% 4 ya, dimasukkan. Ini Anda masukkan rumusnya tadi, ketemu ini 3790. Kalau mau mencari A, ya mencari A diketahui G ya, sama atau mencari A diketahui G. Ada rumusnya kan tadi? Ada, tinggal dimasukkan. G-nya kan berapa? G-nya 1000, karena intervalnya 1000. Atau cara berikutnya, ketika P0 telah diketahui, maka A dapat dihitung. Ya kan? Ketika P0 telah diketahui, maka A dapat dihitung dengan rumus ya ini, mencari A diketahui P 15% 4. Nah, ini rumus biasa ya, hasilnya sama dengan yang ini kan ya. Jadi ini mencari A diketahui G, ini mencari A diketahui P, hasilnya ya sama. Sama. Nah, itu contoh. Ya. Terus contoh yang lain, aku masih bingung Mbak. Ya, contoh yang lain berarti. Kali bingung ya, contoh yang lain. Nah, contoh yang ini. Nah, ini. Oh, ini ya. Nah, seperti ini. Misalnya, nah ini ada cash flow, langsung ya tunjukkan cash flow-nya. 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Ini perhatikan ya, perhatikan. Jadi di tahun pertama itu 5.000. Berarti di sini tahun pertama itu dipakai sebagai basic. Berarti semuanya itu punya komponen 5.000. Ya, semua ini punya komponen 5.000. Berarti kan yang tahun kedua itu berarti 5.000 tambah 1.000. Tahun ketiga itu 5.000 tambah 2.000. Tahun keempat itu 5.000 tambah 3.000. 3G kan, G-nya kan 1.000. Maka cash flow ini sebenarnya bisa dipisah menjadi dua. Yang pertama ini, A itu 5.000, yang kedua ini ada tambahannya, ini namanya gradien. Jadi yang di sini nggak ada gradiennya, ini adalah basic annual. Kalau yang ini gradiennya 1.000, 2.000, 3.000. Kalau Anda tambahkan benar 6.000, 7.000, 8.000. Nah, karena itu kalau untuk mencari P0, maka ini merupakan penjumlahan dari cash flow yang tengah ini dengan cash flow yang nomor 3. Cash flow yang tengah itu berarti dia menghitung dulu nilai basicnya kalau dikonversi ke P0. Terus yang cash flow nomor 3 itu menghitung gradiennya saja ke titik 0. Jadi yang rumusnya dipakai gimana? Rumusnya kalau ini basic nggak ada gradiennya, ya langsung aja mencari P diketahui A 15% 4 kan gitu. Terus dikurangi ditambah ya, ditambah dikurangi itu persepsi Anda. Kalau ditambahkan tidak apa-apa, tapi Anda harus tahu ini pengeluaran itu minus.
itu minus. Tapi kalau Anda ingin konsisten, kalau pengeluaran berarti harus minus semua ya, berarti mulai awal Anda kasih minus A dan ini minus G. Sama-sama tuh ya, nggak ada bedanya tuh. Nah yang kedua itu mencari P diketahui G, 15% 4. Mencari P diketahui G, karena yang ada hanya gradiennya. Sehingga totalnya adalah Anda tambahkan ya, 14.000 sekian ditambah 3.700 sekian, hasilnya ya sekitar itu. Sekitar berapa itu? 17.900-an ya, atau 18 ribuan. Hasilnya ini. Atau minus 18.000 sekian, kan pengeluaran ya, berarti minus kan ya. Nah itu ya. Jadi gitu ya. Kalau yang di sini nggak muncul, nggak nampak, jadi basicnya itu 0, hanya gradiennya yang muncul. Tapi kalau di sini ada gradien dan ada basic. Basicnya 5.000, gradiennya 1.000. Ya, contoh lagi soal. Anggaplah bahwa cash flow pada akhir tahun pertama adalah 8.000 ya, tahun pertama. Tahun kedua 7.000, tahun ketiga 6.000, tahun keempat 5.000. Hitunglah nilai P siapa. Berarti ketika tahun pertama disebutkan 8.000, semua periode itu mengandung 8.000 ini. Mengandung. Kok bisa begitu? Ya, Anda lihat ini. Kan 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Ini kalau dipecah cash flow-nya kan menjadi begini. 8.000 semua kan punya basic. Arahnya ke bawah. Tapi yang kedua, gradiennya itu arahnya ke atas. 1.000, 2.000, 3.000. Sehingga kalau dijumlahkan ya sama. 8.000, 7.000, 6.000, 5.000. Nah, ketika mencari P0, maka Anda jumlahkan. Berarti ini apa? Ada dua komponen kan? Ke bawah dan ke atas. Anda selisihkan. Kayak tadi, R dan C kan. Berarti R-nya yang ke atas ini gradien, C-nya yang ke bawah ini. Nah, sama. Ini jadinya begini. P0 sama dengan P0A. Jadi ini adalah P0 karena konversi A basic dikurangi P0 karena konversi gradien. Hasilnya begini. Ya kan, ini minus, ini plus. Ya, sesuai dengan tandanya nih kan. Pasti berbeda ini karena arahnya berbeda. Nah, ini minus, ini plus. Hasilnya totalnya adalah ini. Ya. Kalau mau dijadikan uniform semua gimana? Jadikan seragam. Ini kan tidak seragam kan, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 kan tidak seragam. Mau dijadikan seragam biar gampang hitungnya ya, begini caranya. A sama dengan A dikurangi AG. Jadi apa? Yang nggak sama itu kan gradiennya. Kalau yang ini kan sudah sama 8.000-nya. Yang nggak sama itu yang atas ini, yang bawah ini yang gradiennya. Maka gradien itu harus disamakan, mencari A diketahui G. Gradien ya mencari AG. Ya, jadi ini rumusnya. Min 8.000 itu sudah sama, tidak usah diapa-apain. Ditambah 1.000 ya kali mencari A diketahui G, 15% 4. Sehingga kalau ini ya dihitung jumlahnya min 6.673 dolar. Artinya apa? Artinya bukan 8.000 lagi ya. Bukan 8.000 lagi, tapi menjadi 6.673. Tapi ini flat. Ya, sudah mempertimbangkan gradien ini. Nah, itu ya. Jadi penyeragaman penting. Walaupun sebenarnya aslinya begini, tapi diseragamkan jadi begini. Nah, itu ya sama dengan ini ya. Sama, ini persis. Nah, ini mencari P dengan pola yang seperti ini. Ini kan banyak pola ini. Ini gimana caranya? Gimana caranya? Sama saja caranya ya, sama saja. Berarti ini ada unsur diverse.
ya gradien tapi ada unsur diverge and netes. Jadi ini sudah campuran. Tambah sulit Pak. Iya, makanya itu tadi kalau suruh tanya-tanya, oh ya. Kalau udah lebih sulit atau bingung nanti ya. Nanti dapat soal tambah gak bisa ngerjakan nanti. Nah, jadi gini. Bagaimana caranya kalau seperti ini? Nah, Anda lihat ini. 60, 60, 60, 65, 75 sampai 95. Berarti ini ada gradiennya. Tapi gradiennya letaknya enggak di tengah-tengah ini ya. Maka ini ada unsur divert karena tidak boleh langsung dikonversi ke titik 0. Maka Anda harus cari ini mulai kapan gradiennya ini. Iya toh? Ini bisa dikerjakan dengan banyak cara. Bisa. Tidak ada masalah. Bagi yang sudah biasa mengerjakan seperti ini caranya banyak ini. Tapi bagi Anda yang masih belajar ya, saya kasih satu cara yang mudah. Seperti apa? Yang seperti yang di layar ini. Yang pertama adalah cari nilai P2. Nah, cari nilai P2 itu. Ya, P2 itu di mana? Ya di situ, P2 di sini. Ya, di sini. Karena kita mulai, ini adalah basic pembayaran di 60 ini. Kemudian di sini intervalnya 5. Mulai tahun keempat ini naik 5, berarti G-nya 5. Berarti kita mulai dari sini. Ya tahu, mulai dari sini. Lah kalau mau ke P kan tidak bisa langsung ke P0, tapi kan harus ke P2 dulu. Nah, nggak boleh loncat. Mundurnya cuma 1 periode. Ya tahu? Maka cari di sini P2. Nah, P2 itu kita cari yang basicnya dulu. Basicnya berapa? 60. Berarti mencari P diketahui AA yang 60. Makanya di sini tulis 60 kali P per A. Berapa panjang periodenya? 8. Dari 3 sampai 10 itu 8 periodenya. Ya toh? 3 sampai 10 kan 8. Terus ditambah apa? Gradiennya, baru gradiennya. Mencari P diketahui gradien. Gradiennya berapa? 5. Dengan panjang periode yang sama, 8. Ketemu ini. Nah, tapi kan dia masih di titik ini. Ya, kemudian dikonversi ke titik 0. Ini dianggap F ya. Dianggap yang tadi P itu sekarang menjadi F. Jadi mencari P diketahui F 12%, tinggal 2 sekarang. 1, 2. Ya, hasilnya ini. Ya toh? Hasilnya ini. Terus? Nah, sekarang kan tinggal anu sekarang. Ini sudah ketahuan tadi. Ya, ini gradiennya sudah. Ya toh? Apalagi yang kurang? Yang bawah ini. Next, find PA for the ini 60 amount of years 1 and 2. Gitu. Nah, Anda harus tahu ini loh ya. Jadi yang tadi kan sudah selesai. Yang pertama tadi kan sudah selesai yang bergradien. Nah, yang di titik 1, 2 ini kan annual juga. Ini kan serial juga. Cuma ini sama. Sama toh? Maka ini bisa langsung ke sini. Ya, ke P0. Maka di sini 60. Ya toh, 60 mencari P diketahui A 12% 2. Hasilnya 101,41. Nah, sekarang P0T-nya berapa? Atau PT-nya itu berarti yang ini 295,29 plus 101,41 kurang 41. 101,41 295,29
ditambah 101,41, hasilnya berapa? Iya. Ya toh? 390 berapa itu ya? 96. Nah, sekitar sekian. Ya. 396, berapa gitu ya. Nah, itu. Nah, ini 396,70. Nah, itu ya. Nah, agar Anda bisa, maka Anda harus latihan. Sebelum Anda nanti kedapatan soal ini juga gradien, tapi nggak sama kayak tadi. Ini gradiennya sifatnya geometrik. Kalau tadi kan aritmetik. Kalau ini geometrik. Nah, ini ya, agak beda lagi kalau ini ya. Rumusnya beda lagi nanti. Nah, ya, jadi mumpung belum sampai ke yang susah-susah itu, Anda harus bisa. Ya, nah karena itu Anda harus mengerjakan PR. Ini PR-nya. Loh, mana PR-nya mana ini? Yang mana PR-nya? Sebentar. Masih ada PR-nya. Sebentar. Carikan dulu. Exercise Economic Engineering. Nah, jadi di sini ada 2 PR, exercise ini. Nah, yang ini. Ya, kita sedang membahas ini. Nah, untuk latihan-latihannya itu silahkan. Apa ini ya? Kayaknya enggak. Oh, bukan. Yang ini. Ini. Apa yang kurang ini? Bentar. Kita matikan dulu, ini banyak yang. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti Anda ini. Nah, ini PR ini ya. Nah, jadi ada 2 PR. Sebuah proyek berdurasi 10 tahun dengan pola aliran biaya sebagai berikut. I awal sekian, I 5 sekian, selfic value, SV itu selfic value. Nah, ini anu ya, berdurasi 20 tahun berarti ya. Jadi sebentar, ini berapa nih? 10 tahun. Berarti itu SV 10. Jangan banyak-banyak. SV 10. Nanti saya anu aja. Saya share di WA aja nanti. Terus MO-nya pada tahun pertama hingga kelima 200. MO-nya pada tahun ke-6 ada 250, kemudian meningkat. Nah, ini ada gradiennya. $50. Penerimaan proyek mulai tahun ketiga adalah 300, meningkat 2. Nah, ini semuanya gini ya. Hitunglah nilai PW, FW dan AW. Nilai present worth, future worth dan annual worth. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga sama.
Sebuah proyek berdurasi 20 tahun. Awalnya sekian, biaya maintenance pada tahun, nah sama. Ya, ini polanya hampir sama, cuma anunya beda ini ya. Nilainya beda, ya nggak apa-apa. Nih, itu ya, $500. Nah, banyak tulisannya nggak cocok. Nah, itu aja dikerjakan. Nah, udah. Ya, jadi nanti pertanyaannya setelah ngerjakan saja. Karena pasti ada pertanyaannya. Bentar, soalnya saya share lewat WA saja. Takutnya yang ada di MMP itu kok takut nggak cocok ya. Tuh. Jadi yang kelas C saya share lewat Mas Abah ya. Abah, terus kelas B lewat Mbak Faidatul. Terus satunya siapa? Rizal Faidatul Tabah. Harus tabah ya mengerjakan soal. Udah ya. Sudah saya share lewat WA masing-masing. Koordinator silahkan nanti di-share ke anak buahnya. Nah, kita ketemu ke minggu depan. Jadi nanti pertanyaan apa kesulitannya itu silahkan diungkapkan di minggu depan. Ya, sudah? Bisa saya akhiri kalau begitu? Halo? Mana? Bisa. Yang laki-laki mana suaranya? Udah hilang semua? Masih ada, Pak. Ada, Pak. Oh, masih ada. Ya sudah. Saya akhiri saja kalau gitu. Silahkan dikerjakan PR-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya sudah ya. Saya close ya.